Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Istiqomah Amalia, guru RA di Probolinggo, yang kali ini akan memberikan pengalaman akreditasi tingkat RA, TK, PAUD, dan kelompok bermain. Baiklah, supaya tidak lama-lama, saya akan share screen bagaimana pengalaman akreditasi ketika kita itu divisitasi. Ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana visitasi akreditasi pas hari H itu, ya. Nah, persiapan visitasi akreditasi kita mulai dari penyambutan. Jadi, pertama kali itu ketika kita itu sudah dihubungi oleh asesor, sudah menentukan kapan tanggal kita akreditasi, maka kita itu harus mempersiapkan ini di hari H. Yang pertama yaitu waktu kita pasti ditanya jam berapa kita masuk. Kalau kita itu masuknya jam 7, berarti eh, asesor akan datang jam setengah 7, ya. Nah, yang pertama yang akan diambil videonya oleh asesor yaitu penyambutan. Jika pada waktu penyambutan jam 7 tepat kita sudah menyambut anak-anak, tetapi asesornya belum datang, kita itu yang mengambilkan video penyambutan sepanjang 1 menit atau lebih, ya. Nah, apa yang kita lakukan saat apa namanya, penyambutan, yaitu menyambut anak dengan riang gembira. Tidak hanya kita tersenyum, tetapi kita itu menanyakan kabarnya, menanyakan anak diantar siapa, naik apa, seperti itu ya. Kemudian kita itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Alhamdulillah hari ini Mas Rafa masuk ya, sehat. Masya Allah cantiknya Mbak Dian, seperti itu ya. Kemudian kalau di sini contohnya itu gurunya banyak yang menyambut. Tetapi kalau di lembaga kita hanya ada 2 orang atau 3 orang saja, kita itu ya cukup yang menyambut 1 orang guru saja ya. Yang penting bukan kepala sekolahnya loh ya. Yang kedua, ketika anak-anak sudah disambut, kemudian sudah meletakkan tasnya, terus anak-anak pastinya kan eh, tidak langsung masuk kelas, pasti masih menunggu teman-temannya, ya kan? Nah, kalau bisa, anak-anak setelah menaruh tas, sambil menunggu bel masuk, anak-anak itu diberi aktivitas untuk mencintai makhluk hidup, ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kalau misalkan kita punya kolam ikan, kita ngasih makan ikan. Kalau kita punya bunga, anak-anak disuruh untuk bukan disuruh ya, tetapi anak-anak dibiasakan untuk merawat tanaman, menyiramnya, apa, mencabuti rumputnya. Atau kalau kita itu dekat dengan kandang ayam, kita bisa ngasih makan ayam seperti itu ya. Jadi aktivitas ini dilakukan oleh kepala sekolah atau guru bebas. Yang penting saat anak-anak ini menyiram bunga, kita itu ada interaksi dengan anak, yaitu eh, apa ya yang terjadi kalau tanamannya Mbak Dian tidak disiram? Apa yang terjadi kalau tidak dibersihkan rumputnya? Nah, jadi kita itu memberikan kata-kata pemantik supaya anak-anak itu berpikir dan punya rasa untuk mencintai tanamannya seperti itu ya. Jadi kita itu bisa memberikan pemantik-pemantik yang membuat anak itu berpikir kritis juga.
Setelah itu anak-anak berbaris, senam, dan ini seperti biasanya lah, seperti biasanya kita. Tetapi kalau misalkan, Bu, saya itu kalau senam itu setiap hari Jumat dan Sabtu. Kalau saya itu hari Senin sampai Kamis itu ndak senam, misalkan begitu ya. Kalau memang senamnya itu setiap hari Jumat dan Sabtu, itu nanti waktu pertanyaan itu ada penilaian tentang senam. Jadi ada video senam yang diminta sebagai apa namanya? Adalah nanti itu dibutir apakah anak-anak senam kayak gitu. Jadi kalau anak-anak itu ada videonya, pada hari H tidak senam pun tidak apa, ya. Kemudian eh, apa namanya? Kalau memang itu senam atau hanya berbaris, jangan lupa diberi motorik kasar. Nah, yang paling utama itu nak diberi permainan bola. Jadi anak-anak bisa menangkap bola, menendang bola, atau balapan melempar bola, atau mengelompokkan bola. Nah, itu permainan bola itu sangat menarik dan banyak aktivitas bahasa, kognitif, itu masuk selain fisik motoriknya itu masuk aspek perkembangan lainnya, ya. Selanjutnya, anak-anak itu kan kalau kita sudah baris, sudah bermain sebelum masuk, kemudian apa namanya? Tadi sudah bermain motorik kasar di luar. Nah, anak-anak itu dipersilahkan untuk minum. Jadi kalau apa namanya? Minumnya itu disediakan oleh guru, ya seperti ini. Kalau memang tidak disediakan dan membawa sendiri, ya ya diperbolehkan. Intinya, sebelum anak-anak itu masuk kelas, anak-anak diberi waktu untuk minum dan dijelaskan minum air putih itu apa manfaatnya. Jadi tidak sekedar kita itu menyuruh, tetapi kita itu apa namanya? Memberitahukan, menjelaskan apa manfaat dari minum air putih. Selanjutnya, selanjutnya ini apa namanya? Jadi anak-anak sudah masuk ke kelas. Di kelas itu, kelasnya itu sebelum anak-anak masuk, jadi kelas itu sudah ditata berkelompok seperti ini dengan memberikan kegiatan yang menarik, ya, kegiatan yang menarik. Kemudian sudah ditata, tetapi harus apa? Atau ada circle time. Intinya itu kita masuk, permainan anak itu sudah ditata, ya, sudah ditata. Jadi kita masuk itu sudah siap lah kelasnya. Kemudian ketika nanti apa namanya menjelaskan materi, itu kalau bisa membawa alat peraga edukatif yang menarik. Yang kedua, membawa apa atau barang asli atau berupa PPT atau berupa YouTube. Intinya kalau YouTube itu memakai laptop gitu ya. Nah, itu nanti ada poin juga ketika kita itu pakai laptop. Nanti pertanyaan asesornya begini, apakah guru pernah menggunakan eh, teknologi untuk mengajar seperti itu. Jadi teknologinya itu berupa HP, berupa laptop, internet seperti itu. Ya. Jadi kalau kita pada hari H kita sudah melaksanakan mengenalkan IT kepada anak, itu saat pertanyaan asesor kita tidak perlu ditanya lagi, tetapi kita sudah terlihat langsung
di video oleh asesornya. Nah, jadi kegiatan penyambutan, berbaris, menyiram, kemudian minum, semuanya itu langsung di video oleh asesor, ya. Jadi masuk kelas. Nah, pertanyaannya begini, Bu, nanti siapa ya yang masuk di kelas mana ya? Di kelas A apa di kelas B? Nah, asesor itu tidak memilih kelas A atau kelas B. Karena apa? Karena apalagi di bulan-bulan akhir semester, meskipun di awal semester pun tidak melihat A atau B. Apa namanya? Sesuka hatinya asesor. Seperti pengalaman saya itu di bulan Agustus, yaitu masih 2 minggu anak-anak masuk. Nah, kebetulan saya itu ada di kelompok A, di kelompok A2, anak-anak yang kecil, usia 5 tahun ke bawah, dan Masya Allah, luar biasa anak-anaknya. Nah, itu justru di kelas saya yang diambil videonya oleh asesor sampai pulang. Ya, jadi eh, apa namanya? Jadi guru kelas A atau kelas B, baik rombel manapun harus siap ditemani oleh asesor, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang menarik. Jadi yang eh, ini yang memerdekakan anak, ya, yang memerdekakan anak, yaitu kita itu memang tujuan pembelajarannya adalah membuat huruf P, contohnya, tetapi tidak memakai pensil atau majalah, tetapi kita itu memakai lospat. Jadi waktu kita itu akreditasi jangan sampai ada majalah, ya, jangan sampai ada majalah. Tetapi buatlah media-media pembelajaran atau anak-anak kegiatan main anak-anak yang menarik seperti ini. Contohnya ini membuat huruf P. Bisa dari kancing, bisa dari tutup botol, setik, kemudian ranting, batu, atau kerang-kerangan, sedotan. Nah, anak-anak ini bebas untuk membuat huruf P dari apa saja, ya. Terus ini eh, membuat bunga dari botol. Kemudian ini, ayo membuat kreasi kupu-kupu. Jadi di sini Bu Guru menyiapkan sendok, menyiapkan stik apa namanya? Stik es krim, kemudian biji-bijian dan lain-lainnya. Ini ada mata. Nah, ini anak-anak bebas untuk membuat kreasi kupu-kupu dari bahan apa saja, gitu. Nah, ini sama aku bisa menulis kata gunung. Nah, dari kata gunung. Ini dari macam-macam lospat yang telah disediakan oleh guru. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita, contohnya seperti ini. Tujuan pembelajaran kita itu anak menulis huruf P yang tadi ya, menulis huruf P misalkan. Ketika anak itu nyeleweng, contohnya anak tiba-tiba membuat huruf B atau huruf D. Contohnya itu begini. Kita tanya, anak-anak siapa namanya? Mbak Dian, ini buat apa? Buat huruf apa? Buat huruf P. Ayo contohnya Bu Guru bagaimana? Misalkan seperti itu ya. Atau itu kalau memang benar-benar keliru, keliru. Tetapi kalau itu salah, ini huruf P, Bu, kayak gitu ya. Tetapi yang dibuat adalah huruf D atau B. Nah, itu baru kita betulkan. Tetapi kalau anak itu memang betul-betul tahu, oh aku ingin membuat huruf D, aku ingin membuat huruf L, aku ingin membuat huruf yang lainnya, itu kita bebaskan. Ya, jadi kita itu eh, tidak apa? Tidak memaksa anak untuk membuat seperti tujuan pembelajaran kita. Nah, saya kembali ke sini dulu ya. Waktu kita itu
membuat lingkaran, kita berdoa seperti biasanya, materi pagi seperti biasanya. Kemudian kita itu jangan lupa untuk sebelum masuk ke kegiatan, jangan lupa kita itu harus menyampaikan aturan-aturan main. Nah, sebelum itu, misalkan ada masalah seperti ini. Anak-anak itu ada karena apa ya? Ada hal yang menarik misalkan di meja satunya atau di apa? Biasanya anak-anak itu kadang lari-larian, kadang itu tidak mendengarkan atau pokoknya tidak fokus dengan kita. Jadi kita itu bagaimana yang pertama itu bagaimana caranya kita itu membuat suasana belajar yang asik, membuat anak fokus dan kelas ini hidup gitu loh. Nah, tetapi kalau ada masalah, oh anak itu kan tidak semuanya nurut misalkan. Ada salah satu yang nyeleneh. Nah, itu kita itu solusinya apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu seperti ini. Contohnya ya, Mbak Dian eh, mau nggak membuat lingkaran sama Bu Guru ikut berdoa di sini? Jawabannya, oh nggak mau Bu Guru, aku mau di sini sambil main Lego misalkan. Oh nggak apa-apa. eh, yang penting Mbak Dian mendengarkan Bu Guru ya sambil menirukan apa namanya sambil menirukan doa dari sana ya kayak gitu ya. Jadi meskipun anak itu bermain sendiri, tetapi kita itu tetap memberikan perhatian ya. Nah, kalau sudah itu nanti seperti ini. Jadi jangan lupa waktu kita mengajar karena ini adalah perform yang benar-benar dinilai dalam akreditasi 2024 ini. Jadi waktu kita itu menyampaikan materi, terus apa namanya saat anak-anak itu mengerjakan tugas, kemudian kita itu jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa tepuk tangan atau mengucapkan eh, pujian-pujian. Nah, itu jangan lupa ya, karena itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap hasil belajar anak, ya. Kemudian waktu kita apa namanya, eh, waktu kita sudah selesai belajar, jadi anak-anak itu disuruh untuk beres-beres. Ya, jadi membereskan mainan gitu. Jadi sebelum istirahat kita itu sudah beres-beres dulu, sudah apa namanya sudah bersih semuanya. Karena nanti kita itu eh, makan bersama seperti ini. Terus anak-anak itu jangan lupa nanti ketika istirahat ya. Jadi istirahat bersama. Jangan lupa kita itu mencuci tangan, jangan lupa pakai sabunnya. Meskipun di situ ada sabun, tetapi tidak pakai sabun itu sama dengan tidak sesuai dengan SOP cuci tangan, ya. Kemudian kalau makan bersama, ya makan bersama menunya itu jangan menu. Intinya itu menu yang sehat, ya, menu yang sehat yang disukai anak-anak. Jadi bebas menu atau kalau memang di sekolahnya bunda-bunda sudah ada jadwal menunya, ya disesuaikan dengan menu tersebut, gitu ya. Kemudian, jadi waktu kita mencuci tangan, apa namanya itu makan bersama, bermain di luar, itu ya harus diawasi oleh guru juga. Kemudian guru juga harus berinteraksi dengan anak. Kemudian bagaimana cara kita itu apa namanya memberikan solusi ketika anak itu apa biasanya kan ada anak yang berkelahi, ada anak yang jatuh atau anak itu berbagi atau apa. Kadang itu asesor itu langsung berinteraksi dengan anak seperti ini. Asesornya itu langsung berinteraksi.
Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kita itu eh, istirahatnya pun asesor itu memantau, ya. Asesor itu memantau setiap gerak-gerik kita, gitu. Nah, setelah itu ketika pulang bebas, ya. Ketika pulang bebas. Jadi membuat lingkaran. Nah, kita itu recalling apa saja yang kita kerjakan hari ini. Kemudian anak-anak itu ya disuruh untuk apa namanya? Secara otomatis lah. Anak-anak itu nanti menyebutkan, "Oh iya, aku senang ini, aku senang ini, aku senang ini," gitu. Nah, eh poin penting selain recalling yaitu bercerita. Bercerita. Bercerita bisa sesuai tema atau bercerita tentang nabi-nabi, ya. Cerita tentang nabi ini kan biasanya memang kita kita bercerita sesuai dengan momentum. Misalkan itu hari kurban, misalkan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Nah, tetapi kita itu tidak memvideonya, ya. Tetapi kita tidak memvideonya. Kalau bisa, kalau memang kita itu tidak punya videonya, kita itu hari H ini kita bercerita tentang nabi, ya, bercerita tentang nabi. Nah, jadi karena cerita tentang nabi itu ada di penilaian, ya, memang ada di penilaian. Nah, kemudian menyampaikan kegiatan besok dan anak-anak pulang. Selesailah kegiatan visitasi hari ini. Dan ada lagi yang saya kelupaan menyampaikan, yaitu ketika kita itu seperti apa waktu pulang, ataukah waktu makan, atau waktu kita itu apa menjelaskan materi, atau saat kita itu sedang apa merawat tanaman, itu jangan lupa untuk eh, apa namanya menyampaikan bahwa apa yang ciptaan Allah dan membedakan apa saja yang buatannya manusia. Dan itu jangan lupa disampaikan, ya. Nah, hmm, cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, bisa apa namanya komentar di YouTube saya, ya. Mungkin ini dulu. Insya Allah sudah selesai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.